Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertanyaan dari Ibu Desi nih. Shalom, saya mau bertanya. Jika kita menonton siaran ulang kebaktian, terus ada waktu berdoa dan kita ikutan berdoa, masih bergunakah doa itu, Pendeta, dalam kasus kebaktian siaran ulang? Mohon penjelasannya. Hope Channel saja yang jawab ini. Bagaimana kira-kira? Selamat malam Ibu Desi. Ini pertanyaan Ibu Desi ini cocok untuk Hope Channel Indonesia, apalagi banyak siaran-siaran ulang. Khotbah pada hari Sabat disiarkan ulang, orang menonton, dan di akhir khotbah ada doa dan lain sebagainya. Silahkan Jeffrey dan Stephen. Ya, silakan kasih mungkin. Mungkin ya, kita nggak bisa menjawab sepenuhnya. Tapi berdasarkan pengalaman yang bisa kita lihat sejauh ini, yang bisa kami dapati adalah ada saja orang-orang yang merasa terberkati ya. Contohnya terberkati ketika mengikuti tayangan ulang kebaktian ataupun tayangan-tayangan Hope Channel lain yang diulangi. Seperti juga program Tajam kan ada bagiannya untuk diulangi. Dan kesaksian mereka terberkati. Untuk doa ini mungkin masih menjadi pertanyaan, Pendeta. Untuk doa seperti apa? Siapa tahu ada penjelasan lebih lagi atau ada gambaran dari Alkitab, itu mungkin bisa dijelaskan pada saat ini. Tapi kalau untuk pengalaman orang bagaimana mereka mengikuti siaran ulang, ya saya juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan selain di Hope Channel yang ada siaran-siaran kita nonton lagi gitu di YouTube atau yang diulang-ulangi dan terberkati gitu. Kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus juga di sana. Tapi kalau untuk doa mungkin ada penjelasan yang lain dari Pendeta. Kalau untuk secara Alkitab mungkin Pendeta bisa bantu menjelaskan. Tapi kalau ditanya secara pribadi berguna atau tidak, tapi secara Alkitab kita belum tahu. Tapi secara pribadi sangat berguna, karena ketika kita kalau saya mau nonton, saya juga sering ketika ada ini ikut berdoa, saya merasa terberkati gitu. Karena saya mendengar doa itu dan saya ikut berdoa. Jadi mendengarkan doa itu seolah-olah yang berkhotbah itu sedang mendoakan kita gitu. Walaupun itu rekaman, siaran ulang, itu kita bisa merasakan langsung. Itu pengalaman pribadi. Baiklah, terima kasih untuk keterangan yang Jeffrey dan Stephen sampaikan. Ini pertanyaan cukup menarik, sangat praktikal dan membuat kita belum pernah mungkin memikirkan seperti itu. Sekarang orang berpikir setelah 2 tahun ini selama masa pandemi mengikuti siaran ulang dan lain sebagainya, lalu ada berdoa, bagaimana? Ini siaran televisi, program-program online dan lain sebagainya, ini kan ada di zaman modern seperti sekarang ini. Tapi kalau kita mau cari contohnya di dalam Alkitab, bagaimana itu dilakukan? Tidak ada Paulus berkhotbah, lalu ada yang rekam, lalu kemudian khotbahnya diputar ulang di jemaat yang lain, pakai video lagi. Mungkin ada dia punya video, rekaman video, diputar di jemaat lain, mereka berkumpul pada hari Sabat, lalu menonton Paulus berkhotbah. Kan tidak ada. Jadi kita perlu melihat, karena ini adalah tanya jawab Alkitab, jadi perlu melihat kira-kira padanan yang paling dekat dalam Alkitab untuk bisa menolong kita memahami apa yang terjadi sekarang itu kira-kira apa. Itu yang perlu kita cari tahu, padanan dalam Alkitab yang boleh kita katakan lebih atau paling dekat kepada siaran ulang secara online. Dan dalam siaran itu ada doa. Untuk surat gimana, Pendeta? Kita buka, bagaimana? Untuk surat. Iya, untuk surat yang doa dalam bentuk surat seperti itu. Kadang Paulus kan di tempat yang lain dan Paulus kirim surat, artinya sudah ada jeda waktu gitu. Oke, bagus sekali itu. Mungkin untuk mengukuhkan apa yang baru saja Jeffrey dan Stephen katakan,
Coba kita baca dalam Kolose pasal yang keempat. Ayat yang ke-16. Kolose 4 ayat 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Wah, ini pindah-pindah nih. Ini kepada Kolose. Ya. Jadi waktu Kolose baca surat Paulus kepada jemaat Kolose, waktu mereka baca, nah itulah boleh kita katakan itu siaran langsungnya, karena mereka adalah audiens yang pertama. Betul. Waktu surat itu dibacakan ke jemaat Laodikia, itu sudah siaran ulang. Demikian juga Laodikia terima surat, mereka baca, itu adalah memang dikhususkan untuk mereka, siaran langsung itu untuk mereka menerima surat dari Rasul Paulus. Lalu waktu dibacakan ulang, itu sudah siaran ulang kepada jemaat di Kolose. Dan kalau jemaat itu membaca berulang-ulang itu surat, maka itu bukan lagi langsung, kan demikian. Mungkin itulah, jadi terima kasih tadi Jeffrey dan Stephen sudah mengatakan intinya adalah, atau kata kuncinya adalah seperti surat. Jadi ada padanan yang cukup dekat dengan apa yang terjadi sekarang ini. Sekarang coba kita lihat dengan halnya doa. Bagaimana dengan doa? Doa siaran ulang atau siaran ulang doa. Oke. Sekarang kita lihat dalam surat Kolose, karena tadi kita baca di Kolose mereka ada baca surat lalu kemudian dibaca lagi oleh jemaat lain, demikian juga dari jemaat lain dibaca oleh jemaat Kolose. Kita buka dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-9. Kolose 1 ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Terima kasih. Jadi dikatakan dalam surat yang dibaca lalu kemudian dibaca ulang, dikatakan di sana, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ada doanya. Apa doanya? Supaya kami meminta, katanya, itu permohonan, agenda doanya, usulan doanya. Kan biasa kalau acara Hope Channel permintaan doa pada Rabu malam, apa ada usul-usul doa yang perlu didoakan. Supaya kamu menerima segala hikmat, itulah usul doanya. Tapi yang luar biasa di sini, Paulus katakan, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi, sekalipun itu siaran ulang, biarlah yang menyelenggarakan siaran itu, jangan itu hanya sekedar untuk sebuah acara atau tayangan, tapi biarlah doa itu tetap doa itu yang sudah disampaikan itu, yang menyelenggarakan siaran itu, biarlah itu tetap tercatat sebagai pokok-pokok doa yang akan terus didoakan oleh Hope Channel dan kru dan semua yang menyelenggarakan acara tersebut. Pada waktu itu ditayangkan, itu adalah doa yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah, di dalam berdoa, tidak selamanya kita di dalam posisi yang didoakan. Kan kalau kita berdoa, lalu kita ikut siaran langsung atau siaran ulang, dan dalam siaran ulang itu ada doanya. Pada waktu kita mendengarkan doa itu, jangan kita berpikir bahwa itu adalah orang itu yang berdoa. Pada saat kita juga berdoa pada saat itu kepada Tuhan, kita bukan di dalam posisi yang didoakan, tapi kita juga sendiri berkomunikasi dengan Tuhan. Dan berkomunikasi dengan Tuhan itu
berulang-ulang itu sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Untuk berulang-ulang dan terus berkomunikasi dengan Tuhan. Karena di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dikatakan di sana, tetaplah berdoa. Doa yang diucapkan melalui sebuah tayangan acara televisi, janganlah menjadi doa yang terakhir, tetapi kita tetap berdoa. Baik yang didoakan akan terus berdoa kepada Tuhan, yang mendoakan biarlah terus berdoa. Sehingga itu bukan sekedar sebuah tayangan saja. Lagi pula, menurut catatan yang ada di dalam Roma pasal yang ke-8, dikatakan di sana, di dalam ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya atau sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak diucapkan. Jadi, di dalam doa ada peranan Roh Kudus juga menolong kita untuk berdoa. Setiap kali saya mengikuti sebuah siaran ulang dan di situ ada doa, saya tidak akan melihat itu sebagai sebuah tayangan. Saya pribadi pada saat mengikuti doa itu, saya pun akan berdoa dan Tuhan mengerti doa saya karena Roh Kudus berperan juga di dalam doa tersebut. Kurang lebih demikian. Amin. Kecuali ada tambahan dari Devi atau Stephen. Terima kasih Pendeta, terima kasih banyak. Memang di Hope Channel sendiri juga ada tim doanya. Jadi kita setiap hari itu selalu mendoakan. Jadi kita berdoa tidak hanya di acaranya saatnya. Lalu tim doa juga ada yang akan selalu berdoa untuk orang yang memberikan permohonan doa dan selalu berkomunikasi lewat WhatsApp, call center yang ada di kita. Lalu di kita juga memang saudara-saudara pemirsa sekedar informasi bahwa di kita juga setiap pagi itu ada renungan dan kita juga ada doa kelompok. Nah, di doa kelompok itu kita selalu mendoakan pemirsa-pemirsa kita gitu. Betul. Dan tadi juga pendeta sudah sampaikan bahwa kadang juga kita ketika lagi acara seperti itu bukan kita yang mendoakan. Jadi kita juga selalu mengundang ketika ada acara seperti Rabu malam ataupun Vesper untuk ikut untuk mendoakan setiap permohonan doa yang ditampilkan di televisi, yang dibacakan, kita juga mengundang untuk pemirsa yang lain, anggota jemaat yang sedang mengikuti, jadi juga tim doa, juga mendoakan umat-umat yang mungkin ya sedang ada yang sakit atau yang sedang dalam permasalahan mereka, sehingga bukan menjadi yang didoakan tapi menjadi pendoa juga di acara itu. Jadi itu bisa berkolaborasi. Baik. Demikian pendeta tambahan mungkin dari. Terima kasih pendeta. Terima kasih.